Ternyata kalah, ngeles otaknya. Oh, bulan kemarin menangnya lebih gede. Sekarang. Nah, ketika udah menang nih Bu, 500 jadi 20, bulan depan kalau terulang lagi, gaji masih sisa 500 ribu lagi. Besok udah gajian lagi. Kemarin aja bulan lalu 500 ribu jadi 20 juta. Kenapa saya nggak masuk lagi? Barangkali terulang, ya nggak? Masuk 500, ternyata kalah, ngeles otaknya. Oh, bulan kemarin menangnya lebih gede. Sekarang kan baru kalah gope. Ya kan? Dan saya tinggal taruhan 2 kali lipatnya, 1 juta. Ketika 1 juta saya taruhan, menang sekali aja. Saya berarti dapat 1 juta. Berarti modal saya yang gope balik, berikut kemenangannya. 1 jutanya kalah lagi gimana? Tinggal taruhan 2 juta. Ketika 2 jutanya sekali aja menang, balik lagi duit yang tadi. Ketika 2 jutanya kalah, gimana? 4 juta taruhannya. Karena sekali menang, balik duit. Pertanyaannya, kalau 4 jutanya kalah dan gaji dia memang cuma 4 juta. Pilihannya apa? Nahan lapar sampai gajian bulan depan, sebulan penuh. Atau maksain nyari duit sekarang juga 8 juta, dijudiin lagi, sekalinya menang, balik duit saya. Ya kan? Nyemplung akhirnya, wah temen datang bawa motor, pinjam deh bro, mau ke warteg, ya udah pakai aja. Ternyata digade, dapat 8 juta. 8 juta ternyata kalah lagi, buntu, ngebul tuh kepala tuh. Pilihannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan, dan bulan depannya lagi karena harus gantiin motor temennya tadi seharga 8 juta. Belum lagi dimakiin atau digebuk sama temennya, atau lagi lebih parah lagi diperkarain, entah mungkin dia bisa dipenjara atau apa, repot. Atau nyari duit 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan, motor teman balik, duit saya balik. Senang lagi. Ketika udah nyampe lingkaran itu, udah lingkaran setan. Dan ketika sudah nyampe di titik itu, itulah titik kehancuran. Bandar melalui settingan komputernya, algoritmanya, udah gak akan dikasih menang. Karena Bandar tahu dia buntu. Di otaknya udah gak punya pikiran atau jalan lain untuk bisa nyari duit cepat dengan nominal sebesar itu. Maka dia pasti akan ngelakuin berbagai macam cara untuk bisa main dan ngarep-ngarep menang. Ngarep, ya. Dan ketika udah nyampe titik itu, udah biasanya berhentinya cuman karena sudah mentok. Udah, foto sama KTP deh, pinjol, nambah dosa baru, riba. Ya. Tadinya nggak punya utang, jadi punya utang banyak dalam 1 malam. Gak semua orang bisa terima kan keadaan itu, ya. Kayak itu. Jadi nggak ada orang misalkan lagi lapar banget, uang tinggal 100 ribunya dijudiin. Nggak, orang tuh nggak sebodoh itu, saya yakin. Pasti makan kok. Cuman kalau tadi itu udah, saya mah bahasanya mah kabelan jog lah, ya. Ngerti itu kabelan jog lu? Saya pernah kajian jemput kayak gini di Sumatera, nggak ada yang ngerti Bu. Naon kabelan jog? Udah beda bahasanya. Untung di Bogor ya mah. Apa coba Bu? Ada di kamus nggak Bu? Kabelan jog kalau diartikan bahasa Indonesia apa? Oh, terlanjur basah. Oh gitu. Padahal dia kering loh Bu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Siklusnya seperti itu ya. Akhirnya terjebak dan udah. Dan punten sekali lagi, ketika akhirnya dia datang minta bantuan, nggak nolong, dipinjemin itu nggak nolong. Yang ada dipakai lagi. Karena pernah ada kejadian ya. Ini waktu kami masih di sana ya, waktu masih di Thailand. Kan ada orang-orang yang kerjaannya untuk balas-balesin chat para penjudi. Buat kalau pengen tanya-tanya atau apa. Ya kan, dapatlah kami laporan. Ini ada orang yang minta duit 500 ribu. Katanya udah kalah banyak di tempat kami. Dicek aja nih akun saya, nomor rekeningnya ini, coba cek aja saya udah kalah berapa, pasti ketahuan. Dan begitu dicek emang udah kalah 800 juta lebih. Udah banyak.
Dan dia minta, saya cuma minta 500.000, tolong saya udah jadi gembel depan Indomaret, saya pengen mengulang hidup saya. Saya minta 500.000 untuk ngekos sebulan ini, saya pengen mulai dari nol, kerja lagi. Ya, kayak begitu katanya. Kami, ya juga lah, kasihan lah, udah kalah 800 juta bu, cuma minta 500.000, transfer, kasih. 15 menit kemudian dapat notifikasi masuk, cetung, dia main judi lagi pakai duit yang tadi GoPay. Buntu bu. Gak semua orang siap bersabar puluhan bertahun-tahun. Coba ngelunasin utang 80 tahun mulai dari nol tuh ngelunasin utang 800 juta puluhan dari nol itu perlu waktu berapa lama coba kira-kira? Dia mau kerja dulu. Ternyata kerjaan pertamanya gajinya 2,5 juta. Buat hidup buat apa? Paling per bulan bisa nabung 100-200. Mau berapa lama buat dapat 800 juta? Udah nyampe lingkaran itu. Makanya perintahnya benar-benar jangan pernah cobain sama sekali. Jangan pernah cobain sama sekali. Sebelum akhirnya jatuh ke tingkatan itu. Karena kita punten ya, bandar kan manusia juga bu. Dia sama-sama punya nafsu, punya syahwat, pengen dapat duit, pengen nyenengin anak istrinya juga. Cuman dia lebih pinter, jadi dia bikin suatu sistem di mana pasti mereka yang selalu untung. Itulah yang disebut judi online. Terus kita ngarep-ngarep dapat keuntungan dan kita serahkan pertaruhan keuntungan kita di tangan manusia yang sama-sama pengen punya untung. Disebutnya bandar. Dia yang bisa atur kartunya, dia yang bisa atur apanya. Kan kebodohan atau puntennya. Karena kalau dari awal si bandar emang niatnya pengen bagi-bagi duit, ya udah yang dilakuin ya bangun lembaga zakat infak sodako aja, ngapain bikin web judi, ya. Jadi ya itulah siklus awalnya ya. Akhirnya mulai dari situ dan sekali lagi nggak mendidik. Kalau dikasih dipinjemin. Kalau ibu benar-benar pengen bantu, yang dibantu tadinya bu, anaknya jadi nggak bisa sekolah, ya udah mana sekolah anaknya, datengin langsung bayarin ke sekolahnya. Udah gitu. Insya Allah biaya sekolah per bulan masih ada yang sanggup nalangin lah. Atau makan juga masih murah bu. Di Bogor 10.000 masih bisa kenyang. Ya, beras beliin tuh yang 5 kiloan tuh yang di Alfa, yang di Indomaret. Cukup lah itu insya Allah bisa buat seminggu 2 minggu. Ya, yang 5 kiloan itu berapa? 67.000 paling ya. Bismillah cukup tuh buat makan. Sisanya apa? Telur, kecap. Udah asal bertahan hidup tuh murah insya Allah. Yang mahal kan gaya hidup, bukan biaya hidup, ya, gengsi. Masya Allah. Langkah-langkah yang akhirnya bisa benar-benar. Karena sekali lagi nggak mendidik, yang masalah di mentalnya soalnya, ya. Cuman sekali-kalinya pernah ada yang nemuin dia hancur karena judi memang, tapi gentle, dia pasang badan. Ditagihin, barang diambilin, itu sampai lemari pun udah nggak ada, baju cuma ditumpukin di atas ubin, udah nggak ada, sofa, TV udah nggak ada semua, ya. Cuman masih kurang itu, ketika masih kurang dia sampai ibaratnya kayak gini lah, terserah pak saya pasang badan, kalau ada yang masih bisa diambil, ambil, tapi saya udah nggak bisa apa-apa. Bapak nggak puas, bapak pengen bunuh saya, nih saya yang sediain pisaunya, nih leher saya, bunuh aja saya sekarang. Sampai kayak gitu. Tapi dia bilang, tapi kalau bapak bunuh saya, demi Allah duit bapak nggak bakalan balik. Tapi kalau bapak kasih saya waktu, saya nggak bisa janji berapa lama. Tapi kalau bapak kasih saya waktu, saya rapiin hidup saya. Suatu saat saya cari bapak di mana, saya bayar utang saya ke bapak. Bapak udah mati pun saya cari anak bapak. Ditinggal tuh, nggak ditagi-tagi lagi, nggak digedor-gedor lagi. Dan benar-benar dibuktiin, meskipun mulai dari nol. Ya, orang ini sempat akhirnya jadi kenek, gajinya sehari 15.000 perak, anak 4 coba tuh gimana tuh nasi garam berapa hari itu. Tapi bener Teguh, yang sabar ya ma, yang sabar ya dek, nah. Ibu tahu akhirnya utangnya lunasnya berapa lama? 20 tahun. Hancur beberapa hari, lunas dalam 20 tahun. Tapi jangan salah bu, di hari lunas yang di tahun ke-20 itu, dia sudah jadi individu yang beda luar biasa. Ya soleh, anak-anaknya juga hafiz Quran semua. Beneran. Karena bener itu kuliah kehidupan baru.
Karena kalau benar-benar tahu-tahu, tolong saya udah banyak utang ke pinjol ini, ke bandar ini, ke ini segala macam. Saya pinjam ke Koko 1 pintu aja, jadi saya tiap bulan nanti cicil ke Koko daripada digedor-gedor, bunga, apa segala macam. Punten Bu. Kalau guru saya bahkan suka ingetin, kalau kejadian punten ya, misalkan ibu jelas-jelas orang baik, tahu-tahu ketabrak masuk rumah sakit, saya rasa banyak orang pasti pengen bantu Bu. Nggak tega, kita tahu kebaikannya. Ini datang-datang dengan ngaku, kenapa kamu bisa minjem duit segitu banyak buat bayar utang? Iya, saya main judi. Itu bisa Allah bikin hati kitanya yang gak pengen ngasih. Orang masalah diundang sendiri kok. Udah gitu apalagi kalau ada track record catatan bahwa dia pernah ditolong, tapi duit yang ditolong malah dipakai lagi. Kan orang dia tuh makin, berarti cara nolongnya bukan dengan cara dipinjemin ini mah. Udah bismillah kuliah kehidupan. Siapa yang pengen kita tolong tadi, sok silakan. Anaknya bayarin sekolahnya, ayo bismillah. Kita beliin berasnya, ayo beras doang mah itulah. PT-PT ini 5 keluarga, seorang 10.000 beliin beras. Atau beli 5 seorang 15.000, dapat 75.000 kali 5 orang, beliin yang 5 kilo. Kamu datang ya tiap minggu, kami kasih beras lagi. Tapi jelas dalam bentuk beras, nggak bisa dijudiin juga. Karena ya punten lah, itu dia masalahnya ya. Gimana atuh kok biar bisa berhenti? Berhenti udah, nggak usah transfer lagi, nggak usah deposit lagi. Hapus aplikasinya. Kalau perlu hapus internet bankingnya, jadi nggak bisa transfer kemana-mana. Pakai ATM ya udah tuh, atau nggak ATM-nya dipegang sama si mama udah, sama istri. Ya. Taunya mamahnya yang main ya, enggak lah ya, jangan ya, plot twist banget itu mah ya. Enggak, tapi benar, tutup semua pintu ya, tutup semua pintu. Karena kan beneran Bu, kecuali setiap kali dia berhenti judi, tahu-tahu si bandar ngirim tukang pukul nyekek anak ibu di rumah. Taruhan nggak lu? Kan nggak pernah ajak kejadian kayak begitu, nggak pernah ditagih dicari. Orang bandarnya juga nggak di sini Bu, kantornya di sana, di Thailand, di Kamboja dan sekitarnya ya. Nggak akan nyari dia, gimana coba nyarinya? Nih nyari nih, ngirim tukang pukul, ternyata ketahuan lokasinya di pedalaman Sulawesi Tenggara. Tuh bertiket Jakarta Sulawesinya aja berapa? Udah habis ongkos berapa buat ngirim tukang pukulnya? Dan ternyata dia menang 2 juta ditagihin, ya takor ya. Nggak akan ditagih. Jadi kan yang dilawan tuh sebetulnya cuma nafsu sendiri. Udah berhenti, karena pilihannya 2, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah. Nah yang saya sampaikan tadi, tolong ulangin kepada orang-orang yang main judi. Gitu, coba sok ya. Kok tak apal, kasih video nawe lah. Punten Bu, sampai bebusa saya ke podcast entah sekian banyak gitu Bu. Jujur awalnya ketika diajak datang pertama kali ke podcast ya, terutama yang Densu ya, kan yang paling pertama rame kan itu ya. Ibu tahu akhirnya utangnya lunasnya berapa lama? 20 tahun.